Tanaman pelindung ini tentu berfungsi untuk mengurangi terpaan sinar matahari ke media budidaya belut. Jadi kita mencoba memahami kondisi habitat alami belut itu secara tepat, sehingga apapun yang kita lakukan di awal-awal ini itu semua bisa kita revisi, kita bisa sempurnakan, bisa kita bongkar ulang. Sama seperti box ini. Box ini berada pada posisi di atas kolam belut ini. Tetapi ketika kita memberikan box ini di atas kolam belut, sebenarnya gunanya untuk menampung bahan-bahan material untuk kita jadikan media organik. Nah, ini sebenarnya adalah proses fermentasi awal. Di sini ada daun-daun, ada rumput, ada juga kedebok pisang yang sudah nyusut, sudah busuk, ada tanah merah, dan tanah merah ini sepertinya kurang begitu kondusif untuk pengganti lumpur, karena ketika hujan maka tanah merah ini semakin susut dan semakin rapat dan semakin alot, sehingga ketika tidak didaur ulang melakukan fermentasi tahap kedua, kita sudah bisa memastikan kalau anakan belut dipaksakan ditebar, itu pasti tidak bisa menembus rongga dari tanah merah. Karena memang lokasi budidaya belut kita ini di perumahan, di semi perkotaan. Jadi jerami dan lumpur sawah sulit ditemukan. Oleh karena itu memang akhirnya kita rombak lagi semua kolam-kolam kita yang sudah terkondisi tanpa mengganggu belut yang sudah ada di dalam kolam ini. Salah satu contohnya ini, karena tingginya media lumpurnya hanya sekitar 15 cm. Nah, ini kita akhirnya turunkan box itu, dan tanahnya kita masukkan ke karung ini untuk nanti kemudian diisikan kembali setelah sedikit banyak tanah merahnya digemburkan dan dipisah-pisah. Nah, seperti ini. Jadi ini kita menempatkan batang singkong kering untuk mencoba menciptakan habitat budidaya belut, di mana tinggi media lumpur itu medianya minimal di atas 20 cm dengan kondisi yang ada. Jadi di atas tanaman, di atas batang singkong kering ini yang memang sudah murni kering, jadi potensi tumbuhnya juga sudah nggak ada. Ini kita akan coba pasang lagi tanah merah yang sudah bercampur dengan kedebok pisang yang sudah lapuk, daun-daun kering maupun rerumputan yang juga sudah mulai jadi organik, jadi kompos, jadi material tanah. Nah, ini kita akan pasang. Ini kita sudah pasang. Kita akan coba naikkan tinggi dari kolam belut ini. Ini juga dengan pengandaian semua proses fermentasi tahap pertama itu tidak lagi mengganggu ya media yang sudah jadi ini. Jadi amoniak kadarnya sudah diandaikan juga rendah. Kemudian juga itu bau busuknya juga sudah rendah.
sehingga kita tinggal menempatkan tanah-tanah kembali di sini, racikan yang sudah ada, tanpa mengganggu anakan lele yang sudah kita tebar dalam kolam ini. Jadi ini kita bongkar, kita susun ulang dalam rangka supaya media budidaya belut di sini itu memang gembur, memudahkan anakan belut masuk ke rongga-rongga, ada ruang terbuka, ada ruang sembunyi, ada juga ruang untuk padanya mencari mikroorganik, mungkin juga cacing. Jadi ini kita upgrade medianya, kita naikkan sekitar 88 cm sehingga pada akhirnya kita mendapatkan tinggi dari media belut itu di atas 20 cm dengan memanfaatkan tanah merah dan juga bahan-bahan yang sudah jadi satu seperti yang ada di dalam box ini. Kira-kira demikian sedulur, salam sehat, salam sejahtera, terus mengamati perkembangan dan masalah yang ada dalam proses budidaya belut awal ini. Salam.